Stasiun Purwakarta (PWK) adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Negeri Tengah, Purwakarta. Stasiun yang terletak pada ketinggian plus 84 meter ini merupakan stasiun yang berada di dalam pengelolaan Daerah Operasi 2 Bandung dan Kai Komuter. Stasiun ini berjarak 500 meter di utara Situ Bulet dan Kompleks Kantor Lama Residen Purwakarta serta 98,2 km arah selatan dari Jakarta Gambir. Kereta api lewat Cikampek lintas Batavia Bandung dan Purwakarta, yaitu Karawang Cikampek Purwakarta Padalarang, dimulai pada tanggal 29 Desember tahun 1900. Lintas Karawang Padalarang terbagi menjadi lintas Karawang Purwakarta sepanjang 41 km yang dibuka pada tanggal 27 Desember tahun 1902. Kemudian lintas Purwakarta Padalarang sepanjang 56 km yang dibuka pada tanggal 2 Mei tahun 1906. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang tanggal 29 Desember tahun 1900 Statsblad 1901 nomor 8. Sehingga panjang jalur lintas secara keseluruhannya adalah 97 km. Pembangunan rel kereta api jalur pintas Batavia Bandung lewat Cikampek dan Purwakarta menghadapi problem teknis yang lebih pelik ketimbang jalur lewat Bogor. Antara Purwakarta Bandung terdapat beberapa sungai dan jurang yang dalam. Buat menyeberanginya diperlukan jembatan dengan bentangan sampai 200 meter dan kedalaman 75 meter, seperti di Cisomang. Juga pada jalur tadi pada tahun 1904, orang harus menggali terowongan Sasak Saat. Jembatan tertinggi terletak di lembah Cisomang pada daerah pegunungan Purwakarta Padalarang. Tinggi rel dari dasar lembah adalah 100 meter. Lintas Cikampek Cirebon sepanjang 137 km dibuka pada tanggal 3 Juni tahun 1912 oleh Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg, yang merupakan peristiwa penting karena stasiun Cikampek menjadi penampung dan penyalur kereta api ke arah utara dari Bandung. Pembangunan jalan rel lintas tersebut mulai dioperasikan pada tahun 1917. Pada lintas Batavia Cikampek misalnya, semua kereta api yang menuju Batavia hanya lewat sebelah utara sedangkan yang menuju Cikampek hanya lewat sebelah selatan. Sejak memasuki abad ke-20 perusahaan kereta api negara SS membangun lintas-lintas cabang yang menghubungkan kota-kota kecil dengan kota-kota besar. Lintas-lintas cabang dimaksud antara lain Cikampek Cilamaya, 1909, dan Karawang Rengas Dengklok 1919. Pada tahun 1928 dibangun jalan tram dari Cikampek menuju Cilamaya. Pembangunan jalan rel dimaksudkan untuk keperluan mengangkut padi yang dihasilkan di daerah dataran rendah ini ke pabrik-pabrik penggilingan beras. Daerah ini memang dikenal sebagai gudang beras bagi wilayah Jawa Barat. Jaringan jalan rel berukuran kecil itu segera dibangun di daerah ini yang menghubungkan Karawang Rengas Dengklok Wadas Cikampek. Gubernur Jenderal Jer.Mer. Andreas Cornelis de Van de Graaf ketika meresmikan Rumah Sakit Umum Zending Bayu Asi Purwakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 1930, datang dari Batavia bersama istri Gubernur Jenderal Ni. Londa Andreas Cornelis de Van de Graaf dengan menumpang kereta api jurusan Batavia Bandung lewat Cikampek Purwakarta. Demikian pula ketika pulang kembali ke Batavia dari Purwakarta. Pada tanggal 01 November 1934 dilakukan penggantian lokomotif uap di stasiun Purwakarta dan Padalarang, sedangkan stasiun Pleret adalah tempat pengisian air bagi semua kereta api yang menempuh jalur pegunungan. Lintas Batavia Bandung terdiri dari jalur datar dan jalur pegunungan. Dari Batavia ke Purwakarta sejauh 102 km ditempuh lintas datar, selanjutnya dari Purwakarta ke Padalarang sepanjang 56 km didaki pegunungan dengan kelandaian 16% dan berikutnya dari Padalarang ke Bandung dengan kelandaian 10% ditempuh jarak 17 km. Dari Batavia ke Bandung ada 4 formasi kereta dalam sehari, yang dinamakan The Fleet Vier, si 4 cepat. Jarak Batavia-Bandung ditempuh persis tepat dalam 2 jam 45 menit. Kereta api ini setara atau sekelas dengan kereta api Parahyangan atau kereta api Argo Gede JB 250. Sehingga jarak Batavia-Bandung lewat Bogor yang semula ditempuh dalam waktu lebih dari 6 jam, kemudian dapat lebih dipersingkat. Pada tahun 1941 antara Batavia-Bandung dioperasikan 4 kereta api cepat dalam sehari dari 2 arah.
Untuk layanan kereta api di stasiun Purwakarta saat ini adalah KA Ciremai, reguler dan tambahan, serta KA Harina kereta api lintas utara. Lalu untuk lintas selatan Jawa dilayani oleh KA Serayu dan KA Cikuray. Untuk layanan KA lokal terdapat KA Komuter Line Bandung Raya, arah Purwakarta, KA Garut, dan KA Walahar Express. Kemudian keberadaan Dipo Lokomotif, dengan dibangunnya stasiun Purwakarta yang pembangunannya bersamaan serta segala fasilitas pendukungnya pada tahun 1902. Pada masa itu kereta uap dari Jakarta menuju Bandung diwajibkan berhenti dulu di Purwakarta. Hal tersebut dilakukan guna melakukan pengecekan sarana sekaligus pergantian lokomotif yang berukuran sedang ke lokomotif jenis molet. Karena medan yang akan dihadapi saat menuju ke Bandung sangat berat, adapun bangunan stasiun dan dipo lokomotifnya memiliki gaya arsitektur Yunani kuno yang memang sedang tren pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, kereta api uap mulai ditinggalkan pada dekade 1980-an. Dengan berakhirnya masa lokomotif uap, bengkel kereta api di Purwakarta juga turut ditinggalkan tapi tidak dengan stasiunnya. Dipo lokomotif di Purwakarta akhirnya terbengkalai selama puluhan tahun dan menjadi bangunan yang terkesan angker. Banyak tanaman liar yang menempel di dinding bangunan yang sudah mengelupas hingga terlihat susunan bata merahnya. Meski begitu, bangunan bergaya Yunani kuno yang dibangun zaman kolonial ini masih kokoh berdiri, hingga akhirnya, pada 2019 bengkel lokomotif tersebut direnovasi tanpa mengubah bentuk aslinya. Setelah direnovasi, bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai kantor KAI Purwakarta dan gudang tempat penyimpanan barang-barang milik KAI. Untuk saat ini, lokasi sebagian lahan ex-dipo dijadikan salah satu lokasi kuburan kereta api di Jawa Barat. Oke, sekian dari pembahasan sejarah stasiun Purwakarta. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar sejarah perkeretaapian Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya.